Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam. Saya Wahyu Wiwoho. Sejumlah badan intelijen asing memperkirakan Taliban memiliki sumber finansial mandiri untuk mendanai kebutuhan operasional mereka yang didapat dari berbagai jenis aktivitas kriminal seperti produksi opium, perdagangan, dan penyelundupan narkoba. Dalam laporan PBB disebutkan Taliban mampu meraup 6,6 triliun rupiah dari penjualan narkoba per tahunnya. Dengan berkuasanya Taliban, tak hanya politik global saja yang terpengaruh, namun juga keamanan komunitas internasional dengan kekhawatiran kian meningkatnya narkoterorisme. Sejauh mana kita, masyarakat Indonesia harus waspada terhadap narkoterorisme ini dan juga radikalisme. Sebelumnya pemirsa, kami akan membahas informasi terhangat mengenai aksi tak simpatik yang lagi-lagi dilakukan oleh pejabat daerah. Krisis ekonomi sebagai dampak pandemi tidak lantas membuat pejabat publik memiliki kepekaan yang tinggi. APBN hingga APBD masih kerap dihambur-hamburkan dan tidak digunakan untuk kepentingan masyarakat yang tengah mengalami masa sulit akibat COVID-19. Seperti yang dilakukan oleh Bupati Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, Abdul Ghafur Mas'ud, yang memutuskan tetap melakukan pembangunan rumah dinas di jalan pesisir pantai. Tak tanggung-tanggung, proyek pembangunan rumah jabatan di atas lahan seluas 2 hektar ini menghabiskan anggaran hingga 34 miliar rupiah. Namun diperkirakan angka itu akan bertambah karena pembangunannya belum selesai 100%. Diperkirakan pembangunan rumah jabatan tersebut masih membutuhkan anggaran miliaran rupiah lagi. Rumah tersebut akan dilengkapi dengan sejumlah fasilitas termasuk sebuah dermaga sebagai tempat bersandar speedboat. Sementara itu, Ketua Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formapi, Lusius Karus menyatakan DPRD tidak menjalankan tugasnya sebagai pengawas anggaran lantaran masih meloloskan anggaran fantastis yang diajukan kepala daerah. Ia menyebut DPRD yang seharusnya dapat mengkritisi pengajuan anggaran yang tidak masuk akal tersebut justru bekerja sama dengan kepala daerah demi keuntungan masing-masing pihak. Munculnya proyek ambisius yang menyedot anggaran daerah dalam jumlah yang fantastis seperti rumah dinas Bupati PPU yang mencapai 34 miliar memang tak lepas dari tanggung jawab DPRD. Salah satu wewenang DPRD adalah membahas dan menyetujui RAPBD yang diajukan pemerintah daerah. Kewenangan ini sesungguhnya menjadi ruang filterisasi yang dimiliki oleh DPRD untuk memastikan usulan anggaran untuk proyek yang tak masuk akal dari bupati dan jajarannya bisa dikritisi hingga ditolak. Kalau akhirnya APBD yang disetujui DPRD masih mempertahankan rancangan anggaran yang aneh, yang fantastis, artinya filterisasi yang seharusnya merupakan kewenangan DPRD yang strategis tidak berjalan. Mereka hanya akan menjadi semacam stempel. Mereka hanya akan menjadi semacam dekorasi oleh kepala daerah demi melegitimasi semua ketamakan penguasa di daerah. Ya, apa kemudian urgensi pembangunan rumah dinas saat ini bagi Kabupaten Penajam Pasir Utara dan terutama bagi masyarakat di sana juga di tengah pandemi? Sudah bergabung bersama kami langsung dari Penajam Pasir Utara ada Bupati Abdul Ghafur Mas'ud. Selamat malam Pak Bupati, apa kabar? Alhamdulillah baik, selamat malam. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kemudian berikutnya ada anggota Ombudsman Republik Indonesia sekaligus Dewan Pengurus Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah Robert Endi Jaweng. Selamat malam Pak Endi, apa kabar Pak? Selamat malam Mas Wahyu, alhamdulillah Mas. Baik, alhamdulillah. Saya ingin ke Pak Bupati, Mas Abdul Ghafur. Saya ingin langsung dengar jawaban dari Anda atas serangan kritik dari masyarakat yang mungkin sudah tidak perlu saya sampaikan lagi terhadap pembangunan rumah dinas Anda yang sekarang sudah menelan anggaran 34 miliar rupiah. Apa tanggapan Anda, jawaban Anda? Baik, terima kasih. Sebelumnya tanggapan saya mungkin kami tidak tamak ya Pak.
Tapi kami ini memikirkan bagaimana kabupaten kami itu bisa bermartabat, bisa lebih maju, modern. Apalagi kita juga sekarang dihadapkan dengan pembangunan ibu kota negara, yang mana sebenarnya anggaran ini adalah anggaran daerah, dari pendapatan daerah ataupun dari pendapatan dana bagi hasil kami. Karena kebetulan Kabupaten Penajam Pasir Utara itu mempunyai sebagai daerah penghasil di salah satu di kabupaten kota di Kalimantan Timur. Jadi sejak awalnya berdiri Kabupaten PPU ini kurang lebih 20 tahun, memang kami tidak pernah mempunyai rumah dinas. Saya tempati itu sekarang adalah rumah dinas yang tidak dipakai dulu, bukan rumah dinas maksudnya aset daerah yang tidak terpakai, yang hampir sudah bertahun-tahun tidak terpakai, tapi saya pakai. Untuk apa? Karena saya tidak mau rumah kami ini kan pejabat daerah yang dipilih oleh rakyat. Rumah itu disewa, rumah kami itu disewa. Jadi akhirnya kami membuat rumah dinas itu yang tentunya sudah ada perencanaannya di tahun sebelum di tahun 2015 itu sudah ada. Itu sudah ada perencanaannya dan kami tinggal melanjutkan. Dan ini sebenarnya sudah kami ketok sesuai dengan RPJMP kami, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pendek. Begitu, Pak Pak. Bupati, mohon maaf, saya konfirmasi ulang lagi. Jadi rencananya sejak tahun? Itu perencanaannya itu sudah tertuang sejak tahun 2015. 2015 Jadi sejak awal kemudian kabupaten mulai berdiri dibangun itu tidak tahun? mempunyai rumah dinas. Mulai Kenapa, Pak? dibangun tahun? Baru kami tahun 2020 ini, Pak, yang tentunya sudah kami setujui sesuai dengan aturan yang berlaku. Kami berbicara dengan PUPR karena saya pinginnya rumah dinas itu saya tidak mau lagi bupati itu rumah pribadinya dikontrak. Karena kami dari 2006 itu sampai 2021 ini itu sudah menghabiskan penyewaan itu sampai 71 miliar. Penyewaan Untuk yang rumah dikontrak dinas untuk bupati yang Anda tempati saat ini? Kenapa, Pak? 71 miliar rupiah itu hanya untuk membayar uang sewa rumah dinas yang Anda tempati saat ini? Bukan, 71 miliar itu dari penyewaan. Karena kami itu di daerah kami, di Kabupaten Penajam Pasir Utara itu pertama, kami tidak mempunyai rumah dinas. Bupati, wakil bupati, Forkompida dan lain-lain kami tidak mempunyai. Oke, pertanyaannya kemudian rumah dinas yang memang belum pernah dimiliki ini dibangun di tengah pandemi. Nilainya juga fantastis, 34 miliar rupiah. Kenapa tetap dilakukan di tengah pandemi seperti ini, di mana masyarakat butuh alokasi anggaran yang lain untuk kesehatan terutama? Jadi awal pandemi itu kabupaten kami sempat ingin melockdown. Karena kami sangat khawatir dengan kesehatan masyarakat kami. Dan awal pertama pandemi itu kami membagikan sembako ke setiap rumah. Hampir 56 rumah itu mendapat sembako. Kemudian di jalan kelanjutannya untuk kesehatan kami itu sudah menggratiskan BPJS untuk seluruh warganya. Bahkan seragam sekolahnya juga untuk seluruh warga anak-anak kami yang ada di Penajam Pasir Utara. Pembangunan itu sesuai dengan RPJMP. Tapi di 2020 kita menghadapi yang namanya COVID-19. Maka dari itu sebelumnya itu sudah disetujuin, Pak, perencanaannya itu tanpa menghambat bagaimana biaya-biaya untuk menangani situasi pandemi yang ada yang melanda negeri kita saat ini. Jadi itu yang kami lakukan sebenarnya. Sebenarnya ini juga nilainya tidak terlalu fantastis menurut saya, Pak. Karena ini lahannya 2 hektar sesuai dengan penetapan di 2015 yang lalu. Bahkan ke depan juga kami akan melanjutkan pembangunan itu. Karena kabupaten kami cukup tertinggal daripada kabupaten-kabupaten lainnya. Hanya sekarang terkenal kabupaten kami itu karena ditunjuk sebagai ibu kota negara. Seperti itu. Nilainya tidak fantastis karena luasnya juga 2 hektar. Apa saja yang dibangun di luas lahan seluas itu 2 hektar itu untuk rumah dinas? Jadi itu banyak ya, Pak. Seperti sitpel, pancang timbunan, kemudian saluran undet, jalan lingkungan, tiang dan dinding pagar seluas 2 hektar. Kemudian salah satunya juga yang sedikit agak mahal itu ketika kita memasang listrik dan teraponya. Itu sebanyak kurang lebih itu 1,9 miliar. Nah, di samping itu juga memang ini sangat kami butuhkan, Pak. Melihat kondisi Kabupaten Penajam Pasir Utara itu.
Kemarin Bapak Presiden datang, kami tidak punya apa-apa, Pak. Ada rumah dinas yang kami pakai di Sepaku itu, rumah singgah yang kami pakai di Sepaku itu bekas peternakan sapi. Kami rehab. Nah, maka menurut saya daripada kami membuang-buang anggaran untuk menyewa-nyewa rumah atau yang lain-lainnya, kan sayang. Karena itu kan tidak dimanfaatkan untuk daerah. Malah saya Angka akan berpikirnya 34 itu miliar dimanfaatkan yang untuk sudah pribadi. dikeluarkan hingga saat ini menurut Anda masih wajar nilainya? 34 miliar itu? Alhamdulillah sih kami di Kabupaten Penajam Pasir Utara, saya menjabat 3 tahun ini kami mendapat WTP. Jadi bukan saya yang menilai, sebenarnya ada wajar tanpa pengecualian. Jadi WTP itu kami dapatkan. Di samping itu kami juga mendiskusikan apakah ini wajar apa tidak, Pak. Jadi untuk melihat situasinya itu kami tidak bangun begitu saja. Tentunya peraturan dan aturan yang berlaku itu juga kita bangun. Sebelumnya juga saya sempat dibully, saya sempat dijadikan berita-berita miring tentang pembangunan taman yang ada di kabupaten kami di kantor Penajam Pasir Utara. Tapi alhamdulillah sekarang sudah jadi dan bisa dirasakan oleh masyarakat. Jadi saya rasa mungkin untuk pembangunan ini saya tidak perlu memandang sebelah kanan atau sebelah kiri. Yang penting saya ikutin aturan yang berlaku. Karena kalau bukan kami yang membangun kabupaten kami tidak bisa mengharapkan siapa-siapa lagi, Pak. Baik Pak Bupati, kalau menurut Anda wajar, apakah menurut Ombudsman Pak Indi juga wajar nilai 34 miliar rupiah ini? Mas Wahyu, saya mau mulai dari secara berimbang dulu ya. Secara normatif dan juga kebutuhan, memang peraturan itu membolehkan bupati dan wakil bupati mendapatkan rumah jabatan. Itu poin yang sangat penting menurut PP 109 tahun 2000, dan kondisi aktual di PPU sendiri memang hingga hampir 20 tahun usia kabupaten ini, bupati dan wakil bupati itu belum punya rumah jabatan. Kita semua melihat itu gitu ya. Tetapi memang disinilah kemudian batu uji kepemimpinannya, Mas Bayu, ketika kemudian setahun lebih ini kita menghadapi suatu situasi yang sangat pelik, situasi yang sangat sulit begitu ya. Yang itu bayangan saya awalnya adalah meskipun ini sudah direncanakan dan juga sudah mulai dibangun di akhir tahun 2020 begitu, baiknya kemudian bupati melihat kondisi objektif sekitar yang itu justru sangat penting sebagai seorang kepala daerah untuk memperhatikan yang namanya menurut Undang-Undang Keuangan Negara, asas kepatutan dan asas keadilan. Ini mungkin yang penting untuk disampaikan karena dari catatan Ombudsman terlihat bahwa problem yang juga cukup mendasar di Kabupaten PPU ini adalah hampir setahun ini insentif tenaga kesehatan dan honorarium dari petugas vaksinasi itu belum tuntas terselesaikan. Bahkan Ombudsman perwakilan Kalimantan Timur, ini kantor perwakilan kami di Kalimantan Timur, dalam kerangka investigasi atas prakarsa sendiri atau inisiatif pemeriksaan, sudah melakukan proses monitoring dan investigasi, di mana temuannya menunjukkan bahwa insentif ini dan honorarium dari petugas vaksinasi tadi itu tidak dibayarkan setahun ini, dan ini dalam kategori di Ombudsman adalah maladministrasi yang berbentuk penundaan berlarut-larut gitu ya. Nah, kita butuh penjelasan Pak Bupati sesungguhnya apakah karena dananya memang tidak ada atau karena proses administrasi dan sebagainya, tetapi pasti bahwa di tengah situasi yang sangat sulit menghadapi pandemi COVID-19 ini, mereka yang menjadi garda depan dari upaya kita menanggulangi COVID ini itu justru tidak mendapatkan hak-hak mereka secara cukup. Itu satu. Kemudian kedua adalah Baik. Pak Indi, tahan sebentar yang kedua. Pak Indi, tahan sebentar. Yang pertama ini nanti saya akan minta tanggapan dari Pak Bupati karena tadi sudah senyum-senyum ingin menjawab, sepertinya sudah ada jawabannya. Sekaligus saya juga ingin menanyakan juga hal-hal lainnya, termasuk dari Ketua Umum Partai Politik Anda, Pak Bupati, Mas Ahaye, yang belum lama ini, 1 hari kemarin itu juga baru saja pidato yang mengkritik pemerintah pusat dan daerah
untuk mana memprioritaskan anggaran yang penting dan tidak penting di tengah pandemi ini? Nanti saya ingin minta jawabannya usai jeda berikut ini. Baik, kita lanjutkan lagi perbincangan. Pak Bupati, Mas Abdul Ghafur, tadi yang dikatakan oleh Pak Endi adalah temuan dari Ombudsman perwakilan di Kalimantan Timur soal insentif ini tenaga kesehatan, terutama bagi vaksinator yang belum keluar di tahun ini. Bagaimana jawabannya? Saya rasa mungkin itu perlu diklarifikasi mungkin dari Ombudsman. Karena kami itu tidak 1 tahun full dari 2021. Memang kami ada keterlambatan. Pertama, insentif ini bukan hak dan kewajiban. Tapi menurut saya yang saya baca peraturannya itu dari PP dan undang-undang itu adalah salah satu sunnah atau mungkin boleh dilakukan atau tidak dengan melihat kondisi keuangan daerah. Jadi bukan kewajiban, Pak. Saya mengerti sekali karena kemarin saya itu bukan kewajiban dan kondisi keuangan daerah di kabupaten Anda bagaimana untuk insentif ini? Insentif itu sudah berjalan, Pak. Kemarin juga kita sudah bayarkan. 1 bulan itu bisa mencapai, insentif ini bisa mencapai 12 miliar rupiah. Anda bisa bayangkan insentif itu 12 miliar rupiah, Pak. Jadi sebenarnya kami memang ada ketelatan itu selama kurang lebih 2 bulan. Dan hampir masuk bulan di bulan ini. Tapi kami membayarkan dulu 1 bulan karena dana transfer kami itu juga mengalami keterlambatan. Tapi kami tidak pernah mengeluh dengan terlambatnya dana dari pusat. Karena kita melihat kondisi keuangan negara kita yang tentunya banyak sekali yang diprioritaskan oleh pemerintah pusat tentang penanganan pandemi ini. Kenapa jadi kalau dibilang kami tidak bayar 1 tahun. Anggaran yang sudah ada, misalnya realokasi dari anggaran 34 miliar untuk pembangunan rumah dinas ini, dibayarkan dulu untuk insentif tenaga kesehatan yang jauh lebih penting. Salah, Pak. Jadi pembayaran ini itu dibayarkan tahun 2020 dan kami juga masih punya hutang tentang pembangunan rumah ini. Kami sudah berbicara dan saya menunjuk Kepala Dinas PUPR untuk membicarakan melihat kondisi keuangan. Tapi alhamdulillah mungkin dengan komunikasi itu para kontraktor itu juga mau. Sebenarnya kalau melihat keadaannya kami ini ibaratnya bagaikan Indonesia saat ini. Walaupun kami sakit-sakit seperti ini, tapi kami tidak boleh menyerah dengan keadaan yang seperti ini. Nggak boleh kita menyerah. Pembangunan kami juga ini, kami berjanji kepada masyarakat kami. Kita mempunyai sepasang mata yang bisa melihat bukti yang nyata. Yang penting, yang diprioritaskan ini adalah pembangunan kami di segi infrastruktur. Dan kami tidak menyampingkan tentang kesehatan warga kami. Mungkin Bapak kalau jalan-jalan ke Penajam Pasir Utara, Bapak bisa melihat. Memang sempat kemarin saya juga agak sedikit kecil hati karena memang setiap harinya saya selalu diberitakan yang aneh, tapi nggak ada masalah. Kami cuma berlindung kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Mudahan hati-hati orang itu bisa dibukakan. Tapi kalau dikatakan kami adalah pejabat yang serakah, tadi yang disebutkan tadi siapa itu? Yang baju yang agak cepak, yang botak-botak rambutnya itu. Nah itu mengatakan kami seperti itu. Tolonglah kalau tidak melihat kondisi masyarakat kami atau kabupaten kami jangan ngomong sembarangan. Karena ini salah satu juga perbuatan yang tidak menyenangkan bagi saya, Pak. Baik. Pak Endi, tanggapan Anda? Ya sesungguhnya soal insentif nakes itu kalau kita merujuk pada keputusan Menteri Kesehatan nomor 2539 tahun 2020 ini merupakan hak personil bagi para tenaga kesehatan sekaligus juga merupakan tanggung jawab pemerintah daerah untuk memenuhinya kalau kita membaca diktum ke-6 surat keputusan Menteri Kesehatan. Jadi memang Pak Bupati ini sesuatu yang perlu diperhatikan bahkan penting untuk dipenuhi tunggakan yang ada gitu ya. Dan kemudian kedua adalah saya kira memang inilah soal prioritas kebijakan gitu ya. Saya melihat prioritas yang ada di Kabupaten PPU ini memang pada pembangunan infrastruktur, termasuk di dalamnya infrastruktur fasilitas pemerintahan, ya rumah jabatan dan sebagainya. Sementara depan mata gitu kita menghadapi situasi yang
sangat menantang dalam soal sistem kesehatan kita, dalam soal perlindungan sosial kita, dalam soal pembangunan ekonomi dan sebagainya, yang kemudian pemerintah membingkai itu dalam kebijakan realokasi anggaran, refocusing program. Artinya program-program yang sudah direncanakan sebelumnya, termasuk anggaran yang sudah mungkin direncanakan sebelumnya, itu kemudian kalau tahun lalu Mas Wahyu, itu minimal 35% dari alokasi APBD itu diperuntukkan bagi kesehatan, bagi perlindungan sosial dan sebagainya, termasuk yang sudah direncanakan infrastruktur. Ya, saya tahu mungkin Pak Bupati juga karena memang ini merupakan calon ibu kota negara ini Mas Bayu ya, jadi juga terpacu juga untuk menyediakan infrastruktur secara cepat gitu ya. Tetapi kondisi real depan mata bahwa pandemi ini sungguh menantang kita, sistem kesehatan terutama, sehingga kemudian realokasi anggaran, refocusing program itu memang mau tidak mau diarahkan ke sana dulu. Nanti ada waktunya untuk kemudian kita kembali ke prioritas-prioritas yang memang sangat penting soal infrastruktur dan sebagainya. Jadi saya kira itu yang penting, Mas Bayu. Baik, Pak Indi. Terakhir, Pak Bupati, singkat saja, refocusing dan juga realokasi seperti yang disampaikan oleh Ketua Umum Anda, Mas AHY, dalam pidatonya kemarin. Jadi secara aturan memang tidak masalah seperti tadi juga Pak Indi katakan, tetapi ini soal azas kepatutan dan keadilan. Jadi lanjut, masih? Baik, saya ya Pak. Kalau mengenai asas kepatutan dan keadilan, sebenarnya daerah itu juga perlu keadilan Pak. Yang dipakai itu adalah dana anggaran APBD kami, dana transfer kami, dana bagi hasil kami yang dipotong 35%. Tapi kami tidak ada masalah karena ini untuk bangsa dan negara kami. Tapi perlu di garis bawahi Pak, kami melakukan yang insya Allah terbaik. Tidak melepaskan diri dari COVID-19, kemudian kami hanya satu-satunya itu Pak, kabupaten yang menggratiskan bukan hanya kesehatan tapi pendidikan kami, anak-anak kami itu juga di garis bawahi. Kemudian jadi lanjut pembangunan rumah dinas daerah kami. Baik, jadi lanjut ya pembangunan rumah dinas Pak Bupati ya. Kami melihat anggaran Pak, nanti dilihat anggarannya, karena kami masih mempunyai utang 13 miliar. Baik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak Bupati Penajam Pasir Utara Abdul Ghafur Masud dan juga Pak Robert Endi Jaweng sudah bergabung bersama kami di Prime Talk.